Maka begitu Khalid masuk Islam, Khalid mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya ketika saya memerangi engkau di medan Uhud, atau ketika saya memerangi engkau di medan pertempuran yang lainnya. Mohon ampunkan saya, kata Khalid. Dan sebagai gantinya, sebagai tebusannya, semua perhiasan yang dipakai oleh Khalid dilepas. Karena ketika itu masyarakat jahiliyah, Pak, mereka juga pakai emas, Pak, gelang, kalung dan sebagainya. Dilepas, diserahkan, saya infakkan kepada kaum muslimin. Begitu pula pedangnya, dia hendak serahkan kepada Nabi. Kata Nabi, jangan, kalau yang ini. Engkau dulu memerangi kami dengan pedang ini, sekarang pedang ini yang akan memerangi orang-orang kafir itu dengan pedang ini. Anta Saifullah al-Maslul, engkau adalah pedang Allah yang senantiasa terhunus. Itulah Khalid bin Walid. Karir Khalid bin Walid sebagai panglima dalam Islam itu dimulai ketika terjadi perang Mu'tah. Jadi selama dia sudah masuk Islam, dia ikut beberapa pertempuran, tapi dia prajurit biasa, Pak. Begitu dalam pertempuran Mu'tah, pertama kalinya kaum muslimin harus menghadapi Romawi. Ketika Nabi mengirim utusan untuk melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Romawi, ternyata mereka membunuh utusan tersebut. Kata Nabi, tidak ada sebuah kejahatan yang paling besar kecuali membunuh seorang utusan yang membawa perjanjian damai. Romawi menginginkan pertempuran dari kita. Pepatah Arab mengatakan, asadul yaum khairun bin ghodambil abad. Menjadi singa sehari itu jauh lebih mulia ketimbang menjadi kambing sepanjang masa. Kita akan hadapi Romawi, kata Nabi. Maka Nabi mengumpulkan 3.000 pasukan. Terkumpul itu pasukan. Sementara Romawi berhasil mengumpulkan 200.000 pasukan. 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. Berarti satu orang muslim harus menghadapi 66 orang Romawi. Apakah ini cuma kekuatan fisik belaka? Tidak. Demi Allah yang telah mengangkat langit tanpa tiang, itu adalah kekuatan akidah. Awalnya Nabi yang akan memimpin langsung pertempuran ini, tapi sahabat melarang, jangan ya Rasulullah, Mu'tah itu terlalu jauh, dia berada di wilayah Romawi, sementara kami membutuhkan Anda di sini. Akhirnya Nabi berpesan, pasukan ini akan dipimpin oleh anak angkatku, Zaid bin Harisah. Kalau Zaid gugur, dia akan digantikan oleh sepupuku, Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, pasukan ini akan dipimpin oleh sahabatku, Abdullah bin Rawaha. Khalid pasukan biasa. Berangkatlah pasukan ini menuju medan Mu'tah. Dalam pertempuran hari pertama, Zaid bin Harisah gugur. Bendera yang berwarna hitam itu dikibar-kibarkan oleh dia, tapi tancapan panah terlalu banyak. Akhirnya Zaid pun gugur menemui syahidnya, dan bendera itu hampir jatuh, diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia kibar-kibarkan kembali untuk menunjukkan bahwa panglimanya masih ada. Dikibar-kibarkan sehingga kemudian sebilah pedang menebas tangan kanan Ja'far bin Abi Thalib. Dia pegang bendera itu dengan tangan kirinya. Dia kibar-kibarkan kembali, sebilah pedang menebas tangan kirinya. Dia apit dengan sisa tangan yang ada. Bendera itu dia tetap pertahankan agar tidak jatuh, karena dalam hukum pertempuran, ketika bendera yang pegang oleh panglimanya jatuh, dianggap kalah, maka itu dipertahankan. Sehingga sebilah pedang dari arah belakang Ja'far bin Abi Thalib membelah badannya menjadi dua, dan Ja'far pun gugur dalam pertempuran itu. Bendera diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Dia kibar-kibarkan kembali untuk menunjukkan panglimanya masih ada. Tapi kemudian sebilah tombak menancap di dada Abdullah bin Rawaha, dan dia pun gugur menemui syahidnya. Kemudian bendera itu hampir terjatuh, diambil oleh prajurit biasa. Dia kibar-kibarkan untuk menunjukkan bahwa panglimanya masih ada. Dan sang